Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi induksi matematika. Nah, induksi matematika adalah cara membuktikan kebenaran pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kita tahu bahwa pernyataan memuat beberapa macam objek ya. Ada pernyataan berhubungan dengan logika, ada pernyataan berhubungan dengan himpunan, dan cara kita menunjukkan kebenaran pernyataan tadi juga sesuai dengan objek yang kita bahas. Kalau logika bisa kita gunakan tabel kebenaran, kontradiksi, kontraposisi, dan sebagainya. Nah, kalau pada himpunan bisa kita gunakan tabel kebenaran, kemudian diagram Venn, atau sifat aljabar himpunan. Nah, sedangkan pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat, kita bisa gunakan prinsip induksi matematika. Nah, induksi matematika ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi prinsip pembuktian seperti ini tuh sudah lama dikenal, dan semua matematikawan itu ya, ilmuwan matematika itu sepakat bahwa pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat bisa kita buktikan kebenarannya itu melalui induksi matematika. Nah, seperti apa pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat? Nah, kita lihat nih ada beberapa contoh ya. Misal terdapat sebuah pernyataan yang kita notasikan sebagai PN ya. Pernyataannya apa? Pernyataan adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N tambah 1 per 2. Bagaimana cara membuktikan PN tadi benar? Nah, kita ingat lagi jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N. Artinya kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah N itu sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, gimana cara membuktikannya? Nah, seandainya kita coba dengan memasukkan nilai beberapa bilangan. Misalnya nih, kalau N-nya 5, artinya kan 5 bilangan positif pertama ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu kan sama dengan 15. Dan hasilnya itu ternyata sama dengan 5 kali 5 tambah 1 per 2 ya, atau 5 kali 6 per 2. Nilainya juga 15. Tetapi kita baru menunjukkan bahwa pernyataan ini benar kalau N-nya 5. Bagaimana dengan N yang lain? Sedangkan N tadi bilangan bulat, dan bilangan bulat itu jumlahnya tak terbatas. Apakah untuk N yang lain PN tadi atau pernyataan tadi benar? Tentu kita juga harus buktikan. Kalau N sama dengan 5 benar, apakah betul juga untuk N sama dengan 4, untuk N sama dengan 10, untuk N sama dengan 1000? Nah, itu pembuktiannya, contohnya. Nah, berikutnya ada lagi. Contoh berikutnya, jumlah N bilangan ganjil positif pertama. Apa sih bentuk umumnya gitu? Misal gini nih, bilangan ganjil itu kan 1 ya, 3, 5, 7, 9. Nah, misal nih kita punya satu suku bilangan ganjil, artinya N-nya sama dengan 1, nilainya apa? 1. Nah, jumlah deretnya 1. 2 suku bilangan ganjil, tentu 1 tambah 3 ya, 1 dan 3 ya, jadi 1 tambah 3 deretnya nilainya 4. Kalau 3 suku ganjil berarti 1 tambah 3 tambah 5, nah nilainya 9. Kalau 4 suku bilangan ganjil, nilainya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, nilainya 16. Kalau 5 bilangan ganjil, dan seterusnya nilainya 25. Nah, secara umum dari sekian eksperimen kita tadi, ternyata kita tahu bahwa jumlah bilangan ganjil itu sama dengan N kuadrat. Misalnya di sini 1 itu didapat dari 1 kuadrat. Di sini 4 itu didapat dari 2 kuadrat. 9 didapat dari 3 kuadrat. 16 didapat dari 4 kuadrat. Nah,
Sehingga dari eksperimen kita simpulkan bahwa sejumlah n bilangan ganjil positif pertama itu sama dengan n kuadrat. Itu pernyataan yang kita bentuk dari eksperimen kita tadi. Nah, pertanyaannya, apakah benar juga untuk n yang lainnya? Artinya kan berapa ini? Ada cuma kita eksperimen cuma n sampai 5. Apakah tetap benar hasilnya kalau n-nya 50, n-nya 100? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita punya pernyataan yang dihasilkan dari eksperimen, kita juga perlu membuktikannya untuk objek atau n secara umum. Nah, gimana cara membuktikannya? Dengan induksi matematika. Nah, ini ada contoh proposisi bilangan bulat yang lainnya, ya. Nah, prinsip induksi matematika itu sebenarnya cuma ada 2. Jadi yang pertama, ini dikatakan juga sebagai prinsip induksi sederhana, ya. Misal kita punya pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat positif, ya, dan kita notasikan sebagai Pn. Nah, untuk membuktikan Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n, maka yang pertama langkahnya adalah 1, ya. Kita harus tunjukkan bahwa P1 benar. Artinya pernyataan untuk n sama dengan 1 harus bernilai benar. Nah, setelah P1 benar, maka kita lanjutkan. Jadi asumsikan, ya, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar. Ya, jadi kita asumsikan Pn-nya benar, maka kita harus tunjukkan bahwa Pn tambah 1 juga benar. Nah, kalau langkah kedua ini sudah terbukti benar, maka kita bisa simpulkan bahwa Pn tadi atau pernyataan tadi benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, langkah 1 disebut basis induksi, sedang langkah 2 disebut langkah induksi. Nah, pada langkah 2 ada Pn benar, ya. Nah, ini yang disebut sebagai hipotesis, ya, atau asumsi tadi, ya. Kita sebut sebagai hipotesis. Oke, nah ini contohnya. Jadi prinsip pada pembuktian ini, prinsip pembuktian induksi, ya, itu sama seperti efek domino. Jadi kalau domino itu kita susun seperti ini, maka domino pertama itu anggap sebagai basis induksi. Kalau domino pertama jatuh, ya, baru kita bisa bergerak ke domino berikutnya. Nah, pada domino berikutnya, seandainya domino, ini kan ada banyak domino, ya, domino kesekian jatuh, maka domino yang terakhir juga pasti jatuh. Jadi ini prinsip induksi dianggap sebagai efek domino. Nah, kita lihat contoh.